45 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi. Pendidikan karakter gelombang kedua di Barak akan menampung siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah pisan. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi, kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak, terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di barak militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Ya masih di iNews sore pemirsa, polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih bergulir. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel dari PT GAK Nikel di Raja Ampat, sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian SDM. Puluhan alat berat terparkir, sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Ya. Terus 59 dia nggak berhasil. Yang ini ya? Betul, ini. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.
Ya, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati. Aduh Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan tahap berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil terbalik, pickup box L300. Sebuah truk bermuatan uang ini terbalik setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Itu dia bisa terguling nabrak trotoar atau enggak? Kalau jelasnya sih nggak tahu, saya posisi udah lihat udah begitu. Cuma dengar suara dentuman aja. Dengar suara dentuman. Oh, terus mobilnya tahu-tahu terguling itu. Itu sopirnya bagaimana Bang yang 2 orang itu? Luka ringan aja sih, nggak apa-apa. Nggak ada korban jiwa. Nggak ada korban.
Hanya luka ringan aja. Luka lecet gitu. Sempat shock juga. Sempat nabrak kendaraan lain, Bang? Enggak ada. Kosong lagi. Ya kalau dari dia pengakuan dia sih katanya mobil setirnya belok sendiri ya, cuman kalau menurut saya diduga yang ngantuk kali mungkin ya. Sementara truk yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang melanda Vihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari membakar ribuan patung dan ornamen keagamaan. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab dari kebakaran. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Vihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan satu patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Siapa yang terbakar, Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Nah, terus sama patung Kumala, batu Kumala itu satu, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya, Pak, kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang itu barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut. Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keperluan korban kebakaran penjaringan Jakarta Utara masih belum terpenuhi. Sementara itu dalam beberapa hari mereka tidak diperbolehkan tinggal di tenda pengungsian lagi. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung mau ngontrak kemana, semua juga nggak ada, buat ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi ugal-ugalan sopir truk syarat muatan kayu di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Sopir truk sengaja melakukan aksi berbahaya tersebut demi sebuah konten di media sosial. Apa sih oleh-oleh ini sih, kalau sih.
Video aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan kayu di Jalan Raya Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur viral setelah salah seorang pengendara yang melaju di belakang truk mengunggahnya di media sosial. Truk sengaja melaju oleng dengan kecepatan tinggi hingga nyaris terguling. Ini sih, kau nih sih. Gendeng kau nih gua. Lu. Lantaran membahayakan pengendara lain dan membawa muatan melebihi kapasitas, Satlantas Polres Lumajang langsung melakukan identifikasi kendaraan. Meski sopir truk kabur, namun polisi mengamankan pemilik dan armada truk yang digunakan. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopir truk demi konten di media sosial. Jadi kejadian ini demi sebuah konten sampai melalaikan keselamatan. Jadi dari kejadian ini saya selaku owner memohon maaf untuk semua masyarakat yang sudah melihat konten video viralnya Santri OI. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin ada video viral yang truk oleng sehingga kita lakukan pelacakan sehingga kita temukan untuk kendaraan, tetapi untuk supirnya sudah tidak ada. Untuk pemiliknya proaktif dapat membantu kami, terutama dalam membawa kendaraan tersebut, sehingga kita amankan di Satlantas Polres Lumajang. Selain menegur pemilik truk, polisi juga memberikan sanksi tilang atas aksi ugal-ugalan tersebut. Sementara sopir truk masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Stadion Suita Osaka. Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena Timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir Grup C Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas Timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara Timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan. Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Sementara pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Rencananya Kementerian Lingkungan Hidup akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata.
Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah lapak barang bekas dan bengkel las di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 16 unit mobil damkar yang melibatkan 80 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Sebuah truk bermuatan uang terbalik usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Sementara truk dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Ribuan warga korban kebakaran permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara masih bertahan di posko pengungsian yang disediakan petugas. Warga memilih bertahan di tengah keterbatasan dan bantuan yang belum lengkap karena belum memiliki tempat tinggal baru. Pemirsa, polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih bergulir. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel di PT GAK Nikel di Raja Ampat, sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian SDM. Puluhan alat berat terparkir sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dia nggak berhasil. Yang ini ya? Betul. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasil berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Duga, Papua Sabtu kemarin. Kedua kementerian tersebut bersinergi menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua.
Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban kepada warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat pada momen Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Hewan kurban dari MNC Peduli dan para mitra ini didistribusikan secara langsung maupun melalui berbagai institusi yang bertujuan untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kebersamaan, MNC Peduli berbagi kebahagiaan melalui pembagian hewan kurban kepada masyarakat di sekitar Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bantuan hewan kurban MNC Peduli serta para mitra ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga yang berharap kegiatan yang diprakarsai MNC Peduli ini terus hadir untuk membantu warga yang membutuhkan. Untuk mempercepat penyaluran daging kurban kepada masyarakat juga dibantu berbagai institusi seperti Kodim, Koramil, pengurus RW, masjid, dan lainnya. Terima kasih atas bantuan dari MNC Peduli dan hewan kurban. Mudah-mudahan hewan kurban ini bisa dapat saya potong dan saya salurkan dagingnya kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu, di momen Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, pengurus Masjid Raudatul Jannah Kebonjeruk menargetkan akan membagikan 1.500 paket daging kurban kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Tahunnya, alhamdulillah kita berbagi kepada para mustahik yang berhak menerima kurban ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas nama pengurus masjid yang telah dititipkan hewan kurbannya. Mudah-mudahan MNC Peduli yang selalu peduli dengan siapapun yang membutuhkan diberikan keberkahan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya senang karena saya mendapat bantuan daging dari MNC Peduli. Saya sih berharap untuk kedepannya juga MNC Peduli dan semakin sering memberi bantuan kepada masyarakat sekitar juga, dan saya harap semakin jaya dan semakin besar ke depannya. MNC Group melalui MNC Peduli mendistribusikan hewan kurban di momen Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.